Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Kusuma Putri, NIM 2032094, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 6 sore. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi dengan menggunakan papan misteri. Peserta didik diharapkan mampu menjabarkan isi dari teks eksplanasi berupa fenomena atau kejadian yang telah dibaca atau disediakan oleh guru. Apa sih papan misteri? Papan misteri adalah papan yang digunakan sebagai media pembelajaran oleh guru dalam menyampaikan materi. Pada kali ini, materi yang akan disampaikan adalah teks eksplanasi. Bagaimana cara penggunaannya? Yang perlu dilakukan guru pertama kali adalah membentuk kelompok. Dalam satu kelompok berisi 5 anak. Dalam satu kelas berisi 20 anak, jadi terdapat 4 kelompok. Setelah membentuk kelompok, guru nantinya akan membagikan bacaan atau teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan dan juga beserta LKPD yang telah disusun oleh guru. Setelah dibagikan teks tadi, siswa harus berkolaborasi dalam kelompok untuk menyampaikan atau memahami isi dari teks yang telah dibagikan tadi. Meskipun praktiknya dalam kelompok, tetapi satu peserta didik harus memahami apa yang ada dalam bacaan. Jadi semua peserta didik akan memahami apa yang dibacanya, tidak hanya mengandalkan teman lainnya, tetapi mereka harus saling memahami. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok, yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pemahaman dari apa yang telah dipelajari dengan menggunakan papan misteri sebagai permainannya. Bagaimana cara memainkan papan misteri ini? Yang pertama, karena tadi telah disusun 4 kelompok dalam satu kelas, yang pertama kali memulai permainan adalah kelompok 1, dilanjut dengan kelompok 2, dilanjut dengan kelompok 3, dan terakhir berlanjut pada kelompok 4. Permainan ini akan berputar sebanyak 20 kali sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas, agar siswa merasakan semua pertanyaan yang ada pada papan misteri ini. Yang pertama, pada papan misteri terdapat kartu. Kartu ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh guru terkait dengan materi yang telah dibaca oleh siswa. Pada papan misteri ini memiliki 4 simbol dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Yang pertama ada nilai 5, nilai 10, nilai 15, dan juga nilai 20. Dalam nilai-nilai ini memiliki kesulitan soal yang berbeda. Memiliki nilai 5 ini soalnya mudah, memiliki nilai 10 ini soalnya sedang, nilai 15 soalnya sulit, untuk nilai 20 adalah soal yang sangat sulit. Siswa nantinya akan menjawab pertanyaan pada simbol gambar ini sesuai dengan spin yang didapatnya. Karena spin ini nanti menentukan dia akan mengambil soal di poin berapa. Karena dalam setiap simbol memiliki poin, jadi nantinya siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang ada akan mendapatkan poin sesuai dengan pertanyaannya. Poin ini nanti akan dicatat oleh guru sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh siswa. Apakah sudah sesuai dengan jawaban guru atau belum? Jika nanti jawabannya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, nantinya siswa akan mendapat poin sesuai yang diperolehnya. Ketika kelompok yang tidak bisa menjawab, nantinya pertanyaan tersebut akan dilempar kepada kelompok lain. Kelompok mana yang mampu menjawab? Kelompok itu nanti yang akan mendapatkan nilai sesuai dengan spin yang didapat tadi. Untuk kelompok yang tidak bisa menjawab, tidak mendapatkan nilai atau 0, tetapi masih bisa lanjut pada permainan selanjutnya. Sebagai penilaian guru telah menyiapkan rubrik penilaian yang nantinya akan diisikan skor-skor yang didapat oleh setiap kelompok. Di sini juga ada soal-soal yang telah disusun oleh guru yang telah diletakkan pada kotak-kotak yang berbeda dengan poin yang berbeda tentunya, dan juga telah disediakan jawaban untuk nantinya mengkoreksi jawaban siswa telah benar atau masih kurang benar. Mari kita praktikkan bagaimana cara memainkan papan misteri ini. Yang pertama, kelompok 1 maju 1 orang. Misalnya namanya adalah Melati.
Nah, melati ini nanti akan memutarkan spin sesuai dengan kemauannya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Nah, di sini dia mendapat angka 5. Jadi dia harus mengambil soal yang ada pada kotak yang bernilai 5. Di sini soalnya juga acak. Siswa tidak mengetahui atau Melati tidak mengetahui apa isi dari kotak tersebut. Nah, selanjutnya Melati akan menjawab pertanyaan apa yang terdapat dalam poin 5 ini, yaitu apa judul teks eksplanasi yang telah dibaca. Nah, itu ada termasuk soal mudah. Nah, nanti kalau Melati bisa menjawab, dia akan mendapatkan poin 5. Nah, setelah Melati berhasil menjawab ini tadi, siswa lain akan memberikan jawaban, apakah jawaban temannya ini sudah tepat atau masih kurang tepat, sebagai evaluasi bahwa mereka semua ini paham akan materi yang telah dipelajari. Nah, setelah Melati berhasil menjawab, dia akan kembali duduk dan menuliskan pertanyaan ini beserta jawabannya yang nantinya akan ditempel pada papan refleksi. Soal yang telah dibaca oleh satu siswa ini, oleh Melati, nantinya tidak akan dimasukkan lagi ke sini, tetapi akan disimpan oleh siswa tersebut. Jadi, siswa lain tidak akan mendapat pertanyaan yang sama. Kita coba yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini atas namanya adalah Rosa misalnya. Oke, Rosa akan memutar spin sesuai kemauannya. Nah, dia mendapatkan angka 20. Jadi dia akan mengambil pada poin 20. Di sini adalah soal yang tertera adalah soal yang sangat sulit. Nah, soalnya adalah bagaimana cara kamu menumbuhkan kesadaran diri masyarakat untuk menjaga hutan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang telah dibacanya dan didiskusikan dalam sebuah kelompok. Nah, jika Rosa ini berhasil menjawab pertanyaan ini, dia akan mendapatkan poin 20 dalam kelompoknya. Jika dia tidak bisa menjawab, pertanyaan ini akan dilempar kepada kelompok lain. Semisal yang menjawab adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kelompok 3 akan mendapatkan 20 poin, sedangkan kelompok 2 atau Rosa ini tadi tidak mendapatkan poin. Lanjut seperti itu terus sampai dengan terakhir, yaitu nomor atau siswa urutan ke-20. Jadi nanti permainan akan berakhir jika siswa sudah berhasil menjawab semua pertanyaan tersebut. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan refleksi sebagai evaluasi dalam sebuah pembelajaran. Papan refleksi ini nantinya akan ditempel oleh siswa. Setiap siswa kan sudah memperoleh pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti akan ditulis di sini beserta juga dengan jawabannya. Setelah itu akan ditempel di sini sebagai hasil akhir dari sebuah pembelajaran, membuktikan bahwa siswa ini tadi telah berhasil memahami apa yang hari ini dipelajarinya. Nah, itu tadi bagaimana cara memainkan papan misteri dalam sebuah pembelajaran, terutama dalam pembelajaran teks eksplanasi. Cukup menyenangkan untuk siswa karena di situ ada soal lemparan yang nantinya bisa didapatkan oleh kelompok lain. Nah, itu cukup seru nantinya karena siswa akan berebut untuk mendapatkan poin setinggi-tingginya. Nah, pada hasil akhirnya nanti siswa yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan reward atau hadiah dari guru sebagai penyemangat dalam sebuah pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.